Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi untuk konsistensi PI ke-8 ini pembahasan UMKM. Kemungkinan bakal jadi pembahasan terakhir. Uh, karena untuk materinya Pak Jatun ya ditonton aja dan dibaca-baca sendiri. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang sangat luas tersebut, bisa uh, hubungi secara langsung aja, mau dari line kolom komentar ataupun dari grup gitu, boleh. Nah, untuk materi UMKM ini, uh, kenapa sih kita harus bahas UMKM? Kalau dari menurut perspektif sudut pandang gue sendiri, karena UMKM itu erat kaitannya sama masyarakat Indonesia. Kalau misalnya teman-teman bisa cari-cari data mengenai UMKM di Indonesia, itu jumlahnya banyak banget dan uh, pasti ditemui di kehidupan sehari-hari lah, jadi menopang perekonomian Indonesia bisa dibilang seperti itu. Awalnya gue juga sempat mikir kayaknya UMKM jumlahnya nggak sebanyak yang diberitakan deh, tapi ternyata setelah dibaca-baca lagi mengenai pengertian UMKM dan lain sebagainya, akhirnya gue paham kenapa bisa seperti itu. Nanti kita bahas ring jalan aja. Jadi kenapa sih UMKM dibahas gitu kan? Nah, di kuliah ini karena ya UMKM itu penting gitu singkatnya. Kalau ngomongin sesuai data statistik gitu, UMKM di Indonesia tuh bentuk paling umum dari usaha-usaha yang ada, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah yang jumlahnya banyak banget itu. Di Indonesia sendiri, UMKM itu kontribusinya 61% dari total GDP Indonesia. Ini dari Kementerian Koperasi tahun 2018. 61% dari GDP Indonesia tahun 2018. Kalau misalnya kita ingat-ingat kuliah yang lalu-lalu, uh, ini gue jadi teringat sama masalah perekonomian itu terlalu terpusat di Jawa, di mana di Jawa itu sekitar 60 sampai dengan 70% perekonomian Indonesia itu ada di Jawa. Jadi kalau misalnya seluruh UMKM di Indonesia itu dikumpulin di Jawa dan seluruh usaha-usaha besar disebar ya jangan di Jawa gitu, itu kayak nggak ada artinya gitu. Sama aja istilah kayak gitu. Jadi sebesar itu peran UMKM di Indonesia. Nah, 97% dari 120,6 juta angkatan kerja di Indonesia itu terlibat dalam UMKM. Tuh, ini masif banget, bisa dihitung sendiri lah. Gua nggak mau ngitung. Nah, 99% dari 64,2 juta unit usaha di Indonesia berbentuk UMKM. Nah, di sini awalnya kok kayak 99%, emang sebanyak itu ya? Tapi setelah dibaca-baca lebih lanjut, gue akhirnya paham. Nanti bakal gue jelasin. Nah, terus untuk uh, selanjutnya 14,4% ekspor uh, non migas Indonesia itu berasal dari UMKM juga. Jadi artinya banyak banget coy peran UMKM ini kalau misalnya dilihat nilai ekspor non migas. Terus 14,4% itu iya, UMKM ternyata banyak juga yang sebenarnya yang go internasional gitu. Cuma walaupun masih banyak juga yang masih kesulitan, terutama usaha mikro dan kecilnya. Nah, dampak UMKM kepada masyarakat sendiri itu gimana sih sampai harus dibahas gitu kan? Jadi uh, UMKM karena itu dekat dengan masyarakat Indonesia secara umum gitu, khususnya juga yang menengah ke bawah, itu bisa jadi jalur pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan propur gitu kalau misalnya kita ngomongin materi kuliah yang lalu juga. Karena tadi 99% unit usaha itu adalah UMKM, terus kalau misalnya tadi ngomongin 97% dari angkatan kerja itu terlibat di UMKM, artinya dengan pemberdayaan UMKM uh, apa namanya kita bisa secara langsung maupun tidak langsung itu meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia gitu sebenarnya. Jadi dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dia kan biasanya labor intensif gitu kan, jarang yang capital intensif. Itu kalau misalnya diberdayakan dan dikembangkan itu bisa mengurangi angka pengangguran kan secara tidak langsung. Nah, pada beberapa kesempatan UMKM juga dapat membawa perubahan berskala besar bagi lingkungan di sekitarnya, yang mana dampak yang dihasilkan dapat memperbaiki standar kehidupan masyarakat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini
kalau misalnya teman-teman pernah ikut entah itu talk show atau misalnya seminar dan lain sebagainya dari orang-orang yang dari koperasi atau UMKM, itu banyak yang uh, aktivitas usahanya itu terkonsentrasi di satu daerah tertentu gitu. Nah, biasanya dari cerita-cerita yang gue dengar gitu kan, ya, yang gue dapat dari para pembicara, itu awalnya ya terlihat ada potensi cuma tidak dimanfaatkan, terus setelah dimanfaatkan dengan baik dan si UMKM ini berkembang organisasinya, jadinya apa namanya, malah taraf hidup masyarakat di sekitar itu jadi meningkat gitu, nggak cuma yang terlibat tapi mungkin yang nggak terlibat juga bisa merasakan dampaknya gitu. Jadi bisa mempengaruhi perekonomian baik secara langsung dari orang-orang yang terlibat maupun yang tidak langsung gitu. Nah, ngomongin pemerintah, ya kan, pemerintah lagi gitu. Gimana sih perannya pemerintah dalam di sektor UMKM ini? Pemerintah di Indonesia sendiri itu kan menjalankan atau menerbitkan program-program kebijakan uh, yang mendukung UMKM gitu. Kalau misalnya banyak baca juga, kementerian yang langsung membawahi UMKM itu Kementerian Koperasi dan UMKM, Kemenkop UKM. Nah, tapi lebih lanjut, sebenarnya ada 20 kementerian dan uh, lembaga pemerintah yang punya program pengembangan UMKM. Yang gue yakin itu Kementerian Pertanian, Kementerian Industrian, itu pasti ada program-program untuk UMKM. Contohnya misalnya uh, dari Koperasi Petani itu pasti ada programnya dari Kementerian Pertanian kayak gitu kan. Atau misalnya dari industri-industri kecil dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau ngomongin program-program bantuan dan lain sebagainya, gue sendiri, kalau gue ya ini perspektif pribadi aja, kalau gue sendiri ini kurang nyaman dengan ada 20 kementerian dan lembaga yang punya program UMKM ini. Bukan maksudnya jelek atau gimana, tapi karena programnya ini ada di 20 lembaga yang berbeda, kemungkinan itu bisa ada uh, kemungkinan besar gitu, bisa ada orang-orang yang seharusnya berhak untuk dapat tapi nggak dapat, tapi ada orang yang dapat tapi malah dapatnya double-double gitu. uh, Idenya adalah sebenarnya, ini pernah dibahas di kelas mana ya gue lupa, jadi idenya sebenarnya adalah kenapa nggak disatuin aja di satu program tertentu di Kementerian Koperasi dan UKM kayak gitu, disatuin terus tapi diperluas gitu sehingga semakin banyak orang yang bisa menerima manfaatnya, jadi nggak cuma dia lagi doang gitu. Pengen kalau misalnya di suatu desa gitu ada koperasi petani, terus dia dapat dari Kementerian Perindustrian misalnya dapat traktor, terus dapat dari Kementerian Pertanian dapat subsidi pupuk dan bibit, terus dari Kementerian UMKM dia dapat pemberdayaan training dan lain sebagainya. Kenapa nggak disatuin aja gitu? Itu kan juga ngurang-ngurangin biaya birokrasinya gitu sih menurut gua. Nah, lanjut lagi, kalau ditelisik lebih lanjut, anjay telisik. Nah, beberapa paket kebijakan ekonomi yang terbitkan oleh pemerintah, tuh, khususnya pemerintahannya sekarang ya, kan paket-paket kebijakan itu mendukung perkembangan UMKM dan koperasi. Itu bisa dilihatnya kayak misalnya memberikan kemudahan kredit, ada program KUR sekarang kan, gue lupa KUR dari kapan, tapi maksudnya sekarang makin digencarkan gitu. Terus juga mengenai inklusi keuangan dan lain sebagainya, itu uh, cukup banyak gitu untuk uh, dari pemerintah sekarang. Ini sejarahnya nggak penting bagi gue, silahkan dibaca sendiri aja. Nah, klasifikasi dari UMKM, gimana sih lu ngebedain antara usaha mikro, kecil, menengah? uh, Nanti bakal ada beberapa definisi kayak berdasarkan A, berdasarkan B, berdasarkan C, tapi sementara ini yang paling umum dulu aja. Nah, kalau misalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha besar adalah usaha yang memiliki omset lebih dari 50 miliar per tahun dengan aset lebih dari 10 miliar. Itu usaha besar. Sementara usaha menengah itu memiliki omset
2,5 sampai dengan 50 miliar per tahun dengan aset 500 juta sampai dengan 10 miliar. Nah, di sini makanya gue baru sadar setelah baca-baca ini, baru kepikiran lagi aja sih. Kalau kenapa sih UMKM itu jumlahnya masif banget? Ya karena banyak dari usaha-usaha yang lu rasa udah gede, ternyata sebenarnya dia tuh masih termasuk pada usaha yang menengah gitu. Untuk punya omset uh, sampai dengan 50 miliar dan aset 10 miliar itu nggak gampang kan sebagai usaha. Jadi banyak usaha-usaha yang kita anggap wah udah gede gitu, ternyata masih di tingkat menengah gitu. Terus ada usaha kecil, itu omsetnya 300 juta sampai dengan 2,5 miliar per tahun dengan aset 50 sampai dengan 500 juta. Yang terakhir ada usaha mikro di mana omsetnya kurang dari 300 juta per tahun dengan aset kurang dari 50 juta. Ini usaha kecil dan usaha mikro ini bisa kalian temukan banyak di sekitar gitu kan. Nah, selain yang tadi ada juga beberapa definisi UMKM lagi. Nah, contohnya BPS itu berdasarkan jumlah tenaga kerja. Kalau sampai 4 orang itu termasuk usaha mikro. Kalau 5 sampai 19 orang itu termasuk usaha kecil. Kalau 20 sampai 99 orang itu usaha menengah dan lebih dari 100 itu usahanya sudah besar gitu. Nah, jadi beda lagi nih kan. Tadi dari UU nomor 20 tahun 2008, terus BPS bikinnya beda lagi. Kalau bank berdasarkan kredit beda lagi ya kan. Bank A ini sini bank BMRI itu Mandiri nggak sih? Bank Mandiri sama Bank BNI itu beda patokan kreditnya. Kalau misalnya Direktorat Pajak itu UMKM itu usaha yang omsetnya kurang dari sama dengan 4,8 miliar per tahun. Beda lagi kan tadi sama yang undang-undang. Terus kalau Kementerian Perindustrian itu dia ngebagi berdasarkan investasi atau berdasarkan tenaga kerja. Kalau berdasarkan investasi, usaha kecil itu kurang dari 1 miliar investasinya. Kalau menengah itu 1 sampai dengan 5 miliar. Kalau besar itu lebih dari 15 miliar. Kalau kalau dari tenaga kerja, usaha kecil itu 10 sampai dengan 19 orang. Pas 1 sampai dengan 19 orang. Terus kalau menengah dan besar itu lebih dari sama dengan 20 orang. Nah, makanya kalau misalnya kita mau cari data mengenai UMKM dan bisnis pada umumnya, bisa jadi lembaga-lembaga itu datanya beda-beda gitu. Mungkin ada yang bedanya tipis-tipis, ada yang bedanya cukup banyak. Tapi kenapa? Ya karena definisinya aja udah beda-beda gitu kan. Kalau Kementerian Perindustriannya tetap begini, kalau misalnya BPS tetap begitu gitu kan. Jadi ini salah satu kekurangan dari Indonesia menurut gue, karena datanya itu tidak terstandarisasi gitu. Jadi kalau misalnya lu nyari lewat lembaga A sama lewat lembaga B, hasilnya bisa beda, bahkan bisa jadi bedanya itu masif gitu. Jadi kalau misalnya mau ngomongin UMKM, mau ngomonginnya gimana nih dari sudut pandang siapa gitu. Karakteristik umum UMKM ini umum ya, bukan semua UMKM, tapi kayak ya wajarnya atau umumnya UMKM tuh punya sifat-sifat ini. Apa aja? Biasanya informal gitu, jadi nggak tercatat secara resmi, jadi dia kemungkinan besar tidak bayar pajak gitu kan dari usahanya. Terus dikelola oleh masyarakat berpendidikan relatif rendah, baik itu dari pekerjanya gitu kan atau pemiliknya. Dimiliki oleh pribadi atau keluarga. uh, Kalau misalnya dilihat-lihat secara, kalau dari manajemen mungkin kayak kalau di buku Pengma atau Pengbis itu kayak sole proprietorship gitu kan. Ini kayak UMKM gitu. Terus aktivitas usahanya biasanya nggak tentu, harian dengan metode yang masih tatap muka dan menggunakan cash. Jadi jarang banget untuk yang udah online trading atau online trading ya online dan juga menggunakan metode pembayaran yang canggih-canggih, itu jarang ditemukan. Terus menghasilkan produksi barang atau jasa yang dikonsumsi. Sebagai contoh, di dekat rumah gue itu ada pabrik keripik singkong. Jadi dimana mereka bikin keripik, terus habis itu
uh, dikasih ada gerobak, terus diisi gerobaknya, terus nanti pada jam-jam tertentu yang jualan uh, kayak apa ya istilahnya, kalau Gojek kayak driver partner gitu. Nah nanti mereka datang ambil gerobaknya, terus mereka jualan, terus malam-malam balik lagi gitu. Nah ini kan gue nggak tahu statusnya formal atau informal, tapi gue melihat dikelola dari penjualnya kebanyakan itu dari pemasaran pendidikan rendah gitu kan. Terus ini dimiliki oleh pribadi atau keluarga, jadi skalanya masih kecil, di satu di situ doang gitu, nggak punya cabang. Terus aktivitas usahanya harian, ya apa namanya, kalau misalnya pabriknya atau misalnya si dapurnya itu tutup, ya artinya mereka nggak jualan gitu kan. Terus juga hasil pendapatan dan hasil keuntungannya berdasarkan dari penjualan harian tersebut gitu kan. Apakah lagi hujan orang-orang jadinya nggak beli gitu kan, atau misalnya karena lagi puasa jadinya sepi yang beli. Terus metodenya tradisional, ya kan, tatap muka. Mereka menjajakan dagangan itu ke komplek-komplek di sekitar perumahan gue. Terus habis itu ya metodenya masih cash gitu kan. Lu nggak bisa bayar pakai ya metode-metode pembayaran yang fancy seperti sekarang gitu kan. Terus ya yang gue kasih contoh ini kebetulan dia menghasilkan produksi barang atau jasa yang dikonsumsi, jadi bukan barang dan jasa antara gitu. Nah isu-isu dari UMKM ini uh, apa ya sih, isunya itu dibagi ke beberapa sektor, kayak ada sektor finansial, sektor sumber daya manusia dan manajemen, pasar dan pasar input, inovasi dan teknologi, dan juga institusi dan kebijakan. Umumnya kalau misalnya lu cari-cari, gue nemunya itu banyaknya ngomongin isu finansial, yang lainnya kayak dinaktirin gitu, padahal menurut gue sama pentingnya gitu. Kalau di isu finansial, uh, yang biasa jadi fokus nanti juga bakal dibahas itu mengenai inklusi keuangan itu kan, financial inclusion. Nah kayak sumber pembiayaan kalau misalnya dia mau berkembang itu dari mana. Terus umumnya UMKM itu utamanya usaha mikro itu nggak mencatat laporan keuangan ya, dan tidak dikelola dengan baik. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya atau ada yang kenal orang-orang yang berkecimpung di usaha mikro gitu ya, mulai bisnis kecil-kecilan, biasanya kok pendapatannya nggak kerasa ya gitu. Ya biasanya karena nggak dicatat gitu, karena nggak dicatat hasil pendapatannya dia pakai makan sendiri gitu kan, padahal itu keuntungannya gitu. Jadi kerasanya usahanya di situ-situ aja, padahal kebanyakan penarikan modal pemilik gitu kan. Terus umumnya karena dia informal, dia nggak bayar pajak gitu kan. Nah untuk SDM sendiri, UMKM itu punya masalah di rekrutmen, gimana cara mereka dapat SDM yang berkualitas itu cukup sulit itu kan, dalam jumlah banyak. Terus masalah pendampingan ini kita bakal nanti bahas, pendampingan untuk dia bertumbuh itu ada isu-isunya lagi. Terus kualitas SDM-nya itu umumnya relatif rendah karena dia ya skalanya masih kecil. Terus nggak ada sistem reward and punishment yang jelas, jadwal kerja yang nggak teratur gitu kan, dan seterusnya. Kalau masalah pasar dan barang input, pemasarannya itu uh, gue nggak bilang sulit, tapi gue lebih bilang kayak ngebingungin gitu sih. Gimana caranya kalau tadi apa namanya, uh, yang apa namanya, pabrik keripik singkong itu bisa memasarkan barangnya biar viral gitu, atau misalnya biar dikenal oleh masyarakat sekitar, nggak cuma di sekitar kompleknya aja, itu cukup sulit gitu kan, cukup membingungkan sebenarnya, bukan cukup sulit. Nah terus apa namanya, uh, jasa-jasa UMKM lagi, misalnya tukang cukur kayak gitu kan, gimana cara mereka memasarkan uh, cukur asgar asgar ini, asgar asal Garut, apa namanya, yang bilang bahwa mereka ini differentiated, mereka ini lebih baik daripada yang lain dan sebagainya gitu. Terus untuk menjalin kemitraan itu juga cenderung sulit untuk di UMKM, biasanya ya karena nggak punya network dan lain sebagainya. Terus ketersediaan bahan baku ini cukup volatil gitu, biasanya nggak ada pemasok yang tetap. Kalau misalnya pemasoknya ada pun biasanya UMKM juga, jadi uh, apa ya,
bisa tiba-tiba mahal, bisa tiba-tiba murah gitu kan, atau bisa tiba-tiba hilang gitu, karena UMKM kan biasanya umurnya pendek gitu kan. Terus untuk masalah inovasi dan teknologi, teknologi produksi itu biasanya cenderung sederhana, nggak rumit gitu. Terus inovasi produk dan metode produksinya gitu-gitu aja. Itu nggak apa ya, nggak berkembang secara masif eksponensial gitu, nggak. Terus sulit mengakses teknologi baru dalam produksi maupun penjualannya, dan kalau ada teknologi baru pun adaptasinya lama gitu. Terus untuk institusi dan kebijakan, ya UMKM nih karena banyak informal rasanya tuh jauh banget dari masalah-masalah institusi seperti kayak perizinan usaha, bikin standar produk kayak standar kesehatan, halal, BPOM dan lain sebagainya. Terus mengenai kontrak bisnis biasanya nggak ada gitu kan, cuma asal jabat tangan doang. Jadi UMKM nih isunya cukup banyak, dan dengan skalanya yang mayoritas itu kecil dan mikro, untuk isu-isu seperti ini cukup sulit untuk dihadapi gitu oleh UMKM. Nah, uh, sampai sini dulu aja ya. Bakal berlanjut ke video yang kedua. Terima kasih.